Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Bersama Pak Den. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang akhlak mazmumah kepada Allah. Di antaranya syirik. Namun sebelum Bapak jelaskan apa itu syirik, kemudian macam-macam syirik dan dalil tentang syirik, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke materi tentang syirik. Yang pertama, pengertian syirik. Menurut bahasa, syirik artinya sekutu, mitra atau kolega. Adapun menurut istilah, syirik ialah kepercayaan terhadap orang, barang atau benda yang mempunyai kekuatan tertentu selain mengakui kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki kepercayaan demikian itu disebut dengan musyrik. Dengan demikian, orang musyrik adalah orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, tapi juga mempercayai sesuatu atau orang tertentu yang mempunyai kekuatan tersendiri. Artinya, seorang musyrik percaya akan adanya dua kekuatan, yaitu kekuatan Allah dan selain daripadanya. Misalnya, seorang rajin beribadah, sholat, puasa, mengaji, dan sebagainya. Tetapi juga dia mempercayai ke khasiatnya batu, cincin merah, delima, dan benda-benda kuno yang dimilikinya seperti keris, pedang, rencong, kujang, belati, dan lain-lain. Sebagai benda keramat yang mempunyai kekuatan gaib. Jadi kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala berjalan seiring bersekutu dengan kepercayaan terhadap sesuatu selain Allah. Itulah dinamakan dengan syirik. Syirik merupakan sikap perilaku tercela yang dapat mendatangkan dosa besar dan tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan ampunan atas dosa-dosa syirik yang diperbuat hambanya, sebab memang tidaklah pantas bagi manusia yang telah diberi martabat paling mulia di antara makhluk Allah yang lainnya, tetapi melakukan perbuatan keji dan tidak senonoh terhadapnya, yakni menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam perbuatan orang yang musyrik dengan dosa besar yang tak terampuni dan kesesatannya yang nyata, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 116 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Quran surat An-Nisa ayat 116. Menurut para ulama, syirik itu ada dua macam, yaitu syirik khafi yang tersembunyi dan syirik jali yang tampak.
Kedua syirik itu sama besar dosanya dan harus dihindari oleh setiap muslim. Yang pertama, syirik khafi. Syirik khafi ialah sikap perbuatan syirik yang seakan-akan tidak tampak sebagai perbuatan syirik, padahal hakikatnya telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, pengakuan seseorang akan kehebatan dirinya sehingga ia merasa dirinya di atas segalanya. Bahkan ada pula yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun dan Qarun. Padahal mereka jelas-jelas telah mempertuhankan hawa nafsunya sendiri yang didorong oleh setan. Nah, termasuk juga perbuatan syirik khafi, yaitu orang yang menyombongkan diri karena pangkat, jabatan, kedudukan, harta kekayaan, keturunan, kecantikan, ketampanan, dan sebagainya. Bahkan orang yang berbuat ria juga termasuk perbuatan syirik khafi. Sebab sesungguhnya mereka telah mempertaruhkan hawa nafsu dengan egoismenya sendiri. Nah, yang kedua adalah syirik jali. Apa itu syirik jali? Syirik jali adalah sikap perbuatan syirik atau menyekutukan Allah yang tampak jelas oleh mata. Jenis syirik ini banyak dilakukan oleh manusia, khususnya kaum muslimin sejak tempo dulu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sikap perbuatan syirik mereka itu dalam Al-Qur'an dengan maksud agar kita tidak dapat melakukannya. Perbuatan yang tergolong syirik jali diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyembah berhala, patung-patung dan bebatuan. Kedua, menyembah matahari dan bulan. Ketiga, menyembah jin dan setan. Keempat, mempercayai kesaktian jimat atau benda keramat. Kelima, bertuhan lebih dari satu. Keenam, mempercayai sihir dan tenung. Ketujuh, percaya kepada ramalan dan paranormal. Itulah yang termasuk syirik jali. Nah, yang keduanya sekarang dalil tentang larangan berperilaku syirik. Secara tegas, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin melakukan perbuatan syirik, baik syirik khafi yang tersembunyi maupun syirik jali yang tampak. Sebab perbuatan syirik akan mendatangkan dosa besar. Perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Yang ketiganya, sikap menjauhi akhlak syirik. Perilaku orang yang berbuat syirik dapat dikenali dari ciri-cirinya yang menunjukkan kepada perbuatan syirik, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perilaku menuruti hawa nafsu. Yang kedua, perilaku menjadikan sesuatu sebagai media atau alat yang dapat menemukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya, perilaku meyakini adanya kekuatan lain selain kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, perilaku meyakini dan mempercayai ucapan para dukun, tukang tenun, paranormal, dan ramalan bintang atau sio. Kelimanya, perilaku menganggap Allah Subhanahu wa taala bukan segala-galanya,
sebab masih ada yang memiliki keistimewaan selain daripadanya. Dan yang keenam, perilaku selalu ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Nah, selain itu juga sikap perbuatan syirik dapat mendatangkan akibat buruk bagi pelakunya, bahkan bagi orang lain dan alam lingkungannya. Di antaranya akibat buruk perbuatan syirik adalah sebagai berikut. Yang pertama tentunya mendapatkan dosa besar yang tak terampuni. Yang keduanya menurunkan martabat dan derajat bagi makhluk Allah yang paling sempurna dan mulia, sebab telah menganggap suatu benda lebih mulia dibanding dirinya. Nah, yang ketiganya, hidupnya selalu dikendalikan dan dikuasai oleh hawa nafsu setan dan menyesatkan. Nah, hawa nafsu setan yang menyesatkan. Yang kelimanya, lebih banyak bergaul dengan jin dan setan daripada manusia. Kemudian yang kelimanya, membuat jiwanya menjadi sakit dan tidak stabil karena telah mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal. Misalnya, percaya pada keris putih yang dapat menyuburkan tanaman dan yang lainnya. Kemudian, yang keenamnya, hidupnya akan terombang-ambing, bahkan menderita sebab mempercayai dan menuruti ucapan para dukun, paranormal, dan ramalan bintang atau sio yang sumbernya dari setan. Nah, itulah diantara akibat buruk yang diakibatkan oleh perbuatan syirik. Nah, itulah yang bisa Bapak dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Ditutup dengan doa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.